Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotihontu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini kita kembali punya satu kesempatan yang luar biasa, di mana di kesempatan malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mengikuti satu program yang baik, yakni adalah Buddha Wara Hening Karta, latihan meditasi yang diselenggarakan setiap hari Rabu oleh KBTI Jawa Tengah. Nah, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang meditasi, memang selama kita bermeditasi itu tidak selalu berjalan mulus. Kadang-kadang ketika kita bermeditasi, kita berjumpa dengan rintangan-rintangan batin. Kita berjumpa dengan hambatan-hambatan yang membuat kita tidak nyaman, tidak bisa konsentrasi ketika bermeditasi. Nah, Sang Buddha telah menunjukkan ada 5 jenis rintangan batin yang biasa dijumpai oleh mereka yang berusaha mengembangkan batinnya, melatih meditasi. Ada 5 rintangan batin. Yang pertama adalah kama canda, yakni adalah nafsu, keinginan, nafsu ragawi. Yang kedua adalah byapada. Byapada yakni adalah niat buruk atau kita sebut sebagai kebencian. Ada yang disebut sebagai tinamida, yakni adalah kelambanan dan kemalasan. Ada udaca kukuca, yakni adalah kegelisahan dan kekhawatiran. Dan yang terakhir adalah wicikica, yakni adalah keraguan-raguan. Nah, 5 rintangan ini kadang-kadang kita akan jumpai selama kita bermeditasi. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan, yang ingin saya bahas pada malam hari ini adalah rintangan batin yang pertama, yakni adalah kama canda, yang berarti adalah nafsu keinginan atau nafsu ragawi. Dan ini seringkali muncul di saat kita berlatih meditasi. Nah, biasanya sebagai pemula nih, satu hal yang sering mengganggu pikiran seseorang adalah yang pertama ini, yakni adalah kama canda, nafsu ragawi. Memang kalau kita berbicara tentang praktik meditasi, praktik spiritual, biasanya adalah usaha kita menjauhi hal-hal yang sifatnya adalah nafsu keinginan. Karena meditasi ini bukan untuk mengumbar kesenangan nafsu. Meditasi adalah melatih kita ketenangan. Dan begitu kita menginginkan suatu ketenangan, kadang-kadang kita harus merelakan sebuah kesenangan. Karena yang namanya ketenangan dan kesenangan ini berjalan berbeda. Kalau kesenangan kan sifatnya hura-hura, menyenangkan, penuh dengan glamor, hiburan. Tapi kalau ketenangan itu adalah sesuatu yang sunyi. Kita menjauhkan diri dari kesenangan. Seperti pada malam hari ini yang biasanya kan habis sampai bekerja begini bisa nonton TV. Tetapi demi melatih sebuah ketenangan kita harus merelakan kesenangan itu. Dan selama bermeditasi juga sama. Artinya kita juga berusaha mungkin menyingkirkan atau menjauhi kesenangan. Karena kesenangan indera, nafsu ragawi itu menjadi rintangan dalam praktik meditasi. Dalam praktik spiritual. Itulah kenapa guru-guru spiritual biasa menganjurkan kalau dalam berlatih meditasi atau menjalankan praktik spiritual, yang namanya pencarian atau mengumbar hawa nafsu pasti ditekan. Tidak ada orang yang mengatakan praktisi spiritual kemudian mengumbar hawa nafsu. Nah, itulah kenapa agama Buddha menjadi berbeda, menjadi unik. Para biku ya kita sebut sekarang dengan sebutan biarawan. Biarawan berbeda dengan agamawan. Nah, kata Bante Dhamma Subho nih menjelaskan apa bedanya agamawan sama biarawan. Nah, katanya kalau agamawan itu masih melirik yang perawan-perawan. Tapi kalau biarawan, wah tidak boleh. Jangan berpikir untuk menikah. Bersenang-senang saja tidak boleh. Apalagi sampai punya istri yang banyak sampai 4 atau lebih gitu. Nah, ini berbeda. Nah, praktisi spiritual biasanya menjauhi sesuatu yang sifatnya
adalah nafsu ragawi. Karena nafsu ragawi, nafsu kesenangan itu menjadi rintangan dalam bermeditasi. Makanya selama bermeditasi kadang-kadang kita akan berpikir tentang sesuatu yang menyenangkan. Ketika duduk, wah kita teringat tentang pengalaman yang menyenangkan. Bisa itu pengalaman masa lampau yang berhubungan dengan sesuatu yang enak. Atau mungkin dambaan-dambaan tentang hal yang menyenangkan. Dan itu menjadi rintangan dalam bermeditasi. Maka dari itu sebisa mungkin di dalam latihan meditasi, kita tidak mengizinkan batin kita dikuasai oleh nafsu kesenangan. Memang sebagai perumah tangga Anda akan terlibat langsung dalam hal-hal nafsu kesenangan. Terlibat dalam hal-hal nafsu ragawi. Tapi sebisa mungkin selama bermeditasi, nafsu ragawi itu disingkirkan. Tidak boleh diumbar. Dan selama bermeditasi kita tekan. Tidak diizinkan untuk berkembang. Nah, para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, maka meditasi kita akan berjalan lancar kalau kita bisa mengendalikan nafsu kita. Memang kadang-kadang mengingat sesuatu yang menyenangkan itu terlihat mengenakkan, ya kan? Tetapi itu menjadi perintang dalam bermeditasi. Karena begitu kita mengingat sesuatu yang menyenangkan atau merencanakan sesuatu yang menyenangkan, kita sudah tidak fokus lagi pada objek kita. Maka dari itu sebisa mungkin nanti kalau bermeditasi mengingat sesuatu yang menyenangkan atau merencanakan sesuatu yang menyenangkan, sebisa mungkin langsung kita kendalikan, langsung kita singkirkan. Kita fokus pada saat ini. Saat ini sedang apa? Sedang bermeditasi. Nah, di dalam ajaran Sang Buddha seringkali Sang Buddha mengibaratkan nafsu kesenangan itu seperti halnya koreng yang ketika digaruk-garuk memang kelihatannya menyenangkan, kelihatannya enak kan. Kalau koreng itu digaruk-garuk, wah seperti enak sekali. Tetapi ternyata apa yang kita lakukan itu bukan menyembuhkan koreng atau luka gatal kita. Justru malah membuat luka gatal kita menjadi semakin bertambah. Sama halnya sesungguhnya nafsu kesenangan indera, nafsu ragawi itu kelihatan menyenangkan tetapi itu justru malah membuat luka menjadi semakin banyak. Maka dari itu selama bermeditasi nanti berusahalah untuk menyingkirkan nafsu ragawi. Ditekan supaya nafsu ragawi, nafsu kesenangan indera itu tidak menguasai batin kita. Kita fokus pada objek kita, yakni adalah objek pernapasan. Begitu pikiran mengembara masa lalu atau merencanakan sesuatu di masa depan, kita tarik lagi untuk tetap kembali pada nafas. Kembali lagi pada nafas, mengamati keluar dan masuknya nafas. Mengamati keluar dan masuknya nafas. Jadi itu yang bisa dilakukan selama nanti kita bermeditasi. Ya, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, karena waktu sudah berlalu, maka dari itu mari sekarang kita persiapkan diri untuk bersama-sama latihan meditasi.